Pada tahun 93 Hijriah, Walid bin Abdul Malik memerintahkan Qurrah bin Syekh al-Abbasi, seorang arsitek, untuk merekonstruksi ulang Masjid Amr bin As. Sang arsitek juga membangun mihrab dengan mengadopsi desain mihrab Masjid Nabawi yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu mihrab pertama dalam sejarah bangunan masjid umat Islam. Umar bin Abdul Aziz menjadikan tempat sujud Nabi Muhammad SAW sebagai mihrab yang kemudian diadopsi oleh masjid-masjid di seluruh dunia. Pada masa dinasti Abbasiyah, Sholeh bin Ali, gubernur Mesir pada masa itu, membangun 40 tiang tambahan untuk menjaga bangunan masjid. Ia juga menambah ornamen-ornamen tertentu pada gerbang utama masjid, sehingga menambah keindahan dan menjadi bukti masa keemasan dinasti Abbasiyah. Begitu seterusnya, Masjid Amr bin As mengalami perbaikan dan perluasan di bawah pengawasan para gubernur yang memangku wilayah Mesir. Sampai pada kekhalifahan Ma'mun pada tahun 170 Hijriah. Gubernur Mesir Abdullah bin Thohir memperluas bangunan masjid ini hingga mencapai 120 kali 112,5 meter. Dan sampai sekarang masjid tidak pernah mengalami perluasan lagi, kecuali hanya renovasi dan peremajaan bangunan yang sudah rapuh. Saat ini saya berada di samping menara Masjid Amr bin As. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau memerintahkan untuk membangun 4 menara masjid yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Namun saat ini hanya tersisa 2 menara masjid saja. Model bangunan menara sebenarnya merupakan ciri khas bangunan suci kerajaan Romawi di Damaskus pada waktu itu. Kemudian diadopsi oleh para arsitektur dinasti Umayyah. Setelah mengalami alkulturasi budaya, banyak masjid yang menggunakan model menara seperti ini. Abdullah bin Thohir juga memasang papan hijau bertuliskan ayat-ayat Al-Quran yang terpampang di atas masjid. Ia juga membangun tempat wudhu dan minum bagi para jamaah yang berkunjung. Tempat wudhu tersebut terletak tepat di tengah-tengah masjid. Jika dicermati sisi depan masjid, kita akan menemukan sebuah garis yang memanjang dari awal gerbang pintu tengah dan berujung di dinding di atas mihrab yang sekarang berdiri. Garis tersebut sebagai penanda yang membagi masjid menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang membujur ke bagian selatan adalah perluasan bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Thohir. Sedangkan bagian yang membentang luas di sisi utara adalah luas asli masjid sebelum proyek perluasan oleh Abdullah bin Thohir pada tahun 212 Hijriah. Pada masa Al-Ikhsidiyah, Masjid Amr bin As benar-benar menjadi perhatian utama pemerintah. Dana ribuan dinar dikucurkan untuk menghiasi tiang-tiang masjid dengan membangun ornamen-ornamen dari emas dan perak. Ayat-ayat Al-Quran dituliskan pada dinding-dinding masjid dengan tinta emas.
Bahkan Abdullah Al-Maqdisi, seseorang yang telah berkelana mengelilingi tanah Arab, menyebutkan bahwa Masjid Amr bin As lebih besar dan megah dibanding Masjid Umayyah di Damaskus. Ia juga menjadi bangunan paling mewah yang ada di Mesir. Meskipun masjid resmi pemerintah berpindah ke Masjid Al-Azhar pada era Fatimiyah, Masjid Amr bin As tidak serta-merta dilupakan. Al-Makrizi menuturkan bahwa Khalifah Al-Aziz Billah memerintah untuk menyiapkan dana khusus guna perawatan masjid ini. Setelah masjid berdiri, Amr bin As memerintah untuk membuat mimbar sebagai tempat khotib menyampaikan khutbah. Namun sayangnya, Khalifah Umar bin Khattab tidak setuju dengan hal itu. Semenjak itu, Amr bin As tidak pernah lagi menggunakan mimbar, bahkan memerintahkan untuk menghancurkannya. Namun, setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, mimbar Masjid Amr bin As kembali digunakan. Di Masjid Amr bin As terdapat beberapa zawiyah. Konon istilah ini muncul karena para masyayikh yang berasal dari kaum sufi, mutakallim, dan fuqaha duduk bersandar di bagian tembok masjid. Pada tahun 564 Hijriah, masyarakat Fustat membakar kota tersebut. Hal ini dilakukan agar pasukan salib tidak sampai menduduki dan menguasai kota Fustat. Selama 54 hari, api membara di tengah-tengah kota dan meruntuhkan semua bangunan megah yang pernah berdiri. Di antaranya adalah Masjid Amr bin As. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentara salib, kebijakan pertama yang dikeluarkan adalah membangun kembali Masjid Amr bin As pada tahun 568 Hijriah. Puluhan ribu dinar disiapkan untuk membangun kembali masjid kebanggaan rakyat Mesir itu. Sampai sekarang, masjid ini menjadi masjid kebanggaan rakyat Mesir dan menjadi simbol sejarah masuknya Islam di bumi Afrika.